Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 10. Jadi kalau kita lihat di sini soalnya, supaya grafik fungsi y sama dengan p tambah 6 tambah px tambah 2x kuadrat memotong sumbu x di dua titik berbeda di sebelah kanan titik O 0,0, maka haruslah berarti di sini kita disuruh untuk mencari batas p gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari opsi, ini tuh mengarah ke batas p gitu ya. Walaupun di sini ada batas x, tapi mayoritas keseluruhan opsi gitu ya. Ini mengarah ke batas p gitu. Jadi yang ditanyakan adalah batas p-nya. Oke, karena kita udah tahu apa yang ditanyakan, sekarang kita coba lihat petunjuk pada soal. Nah, di mana petunjuknya kita bisa lihat terdapat grafik fungsi. Fungsinya itu adalah y sama dengan p tambah 6 tambah px tambah 2x kuadrat. Nah, di mana fungsi parabola ini gitu ya, karena kan ini fungsi parabola, dia memotong sumbu x di dua titik berbeda di sebelah kanan 0,0. Nah, kalau misalkan kita gambar, nah ini sumbu x, terus ini sumbu y, dan ini adalah titik O yaitu 0,0. Nah, kalau dia di sebelah kanan titik O 0,0 dan dia merupakan titik potong terhadap sumbu x, yang berarti dia di sumbu ini gitu ya, sumbu x, berarti kan dia itu di sini. Nah, berarti kalau nggak di kuadran 1, dia di kuadran ke 4. Ini kan 1. Nah, ini kuadran ke 4. Nah, jadinya di sini kita akan mencari batasnya. Gitu ya. Tapi kalau aku perhatikan di sini, ini kan fungsi y-nya, ini kan 2x kuadrat, ini positif. Berarti dia terbuka ke atas dong. Nah, berarti otomatis dia di kuadran 1 dan juga di kuadran keempat. Oke. Di sini udah dapat gambarannya gitu ya. Bagaimana petunjuk ini itu bisa kita ubah menjadi diagram kartesius seperti ini. Oke. Di sini aku coba zoom dulu biar lebih kelihatan. Nah, di sini aku udah buat petunjuknya. Ini adalah fungsinya. Terus di sini memotong sumbu x, berarti y-nya sama dengan 0. Terus tadi dia di sebelah kanan titik O yaitu 0,0. Terus yang ditanyakan adalah batas p-nya. Oke, kita langsung jawab soalnya. Nah, yang pertama kita coba fokus dulu ke parabola yang memotong sumbu x gitu ya. Nah, di mana kalau ada parabola memotong sumbu x, berarti kita harus tahu dulu sumbu x itu kalau diubah ke dalam fungsi itu apa sih gitu ya. Jadi kalau dia diubah ke dalam fungsi itu sama aja dengan y sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini bisa kalian tambahkan ke catatan kalian supaya lebih mudah memahaminya. Jadi y itu sama dengan 0 adalah parabola yang memotong sumbu x. Nah, kalau ada parabola memotong sumbu x, berarti diskriminannya itu lebih dari 0 gitu ya. Di sini parabola dia memotong sumbu x. Nah, ini y gitu ya. Terus yang parabola ini adalah yang ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi dari diskriminannya ini kita harus samakan y parabola dengan y garis. Jadi walaupun ini sama dengan 0, ini termasuk y garis. Karena kita bisa lihat sumbu x itu kan garis. Nah, sehingga dari sini kita substitusikan y parabolanya, yaitu p tambah 6 tambah px tambah 2x kuadrat sama dengan y garisnya 0. Nah, dari sini kita bisa lihat, kita bisa rapikan lagi. Nah, di mana yang berderajat tertinggi dari variabel x kita buat paling depan. Jadinya 2x kuadrat tambah px tambah p tambah 6. Oh, ini agak kekecilan gitu ya. Aku zoom aja deh. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya.
Jadi uh, ini aku ulang lagi ya. Ini fungsinya, terus ini memotong sumbu X, terus dari sebelah kanan titik O nya, terus yang ini. Nah terus tadi kita kembali ke sini gitu ya, yaitu P tambah 6 tambah PX tambah 2X kuadrat sama dengan 0. Lalu tadi kita rapikan di mana yang berderajat tertinggi dari variabel X kita buat paling depan. Jadi 2X kuadrat tambah PX tambah ini P tambah 6 sama dengan 0. Nah ini aku kurungin supaya ini kelihatan konstanta gitu ya. Lalu di sini sudah dalam bentuk variabel X, kita akan mencari diskriminannya lebih dari 0. Di mana rumus diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4AC lebih dari 0. Nah, di sini kita akan mencari A, B, dan C-nya. A-nya itu adalah Oke, A-nya itu adalah koefisien dari variabel X kuadrat, yaitu 2. Terus P-nya itu adalah B-nya itu adalah koefisien dari variabel X, yaitu P, dan C-nya adalah konstanta, yaitu P tambah 6. Nah, sehingga dari sini kita akan substitusikan A, B, dan C-nya. Berarti B kuadrat, P kuadrat kurang 4AC. 4 kali 2 kali P tambah 6 lebih dari 0. Lalu jadinya P kuadrat kurang, ini 4 kali 2 kan 8. Tapi dikali minus min 8. Min 8 kali P, min 8P, min 8 kali positif 6 itu min 48, lebih dari 0. Nah, sehingga dari sini kita akan faktorkan untuk mendapatkan nilai-nilai pembuat nolnya. Nah, di sini kita dapatkan P kurang 12. Kita lanjut ya. Di sini kita dapatkan P kurang 12 kali P tambah 8 P tambah 4 lebih dari 0. Sehingga dari sini kita dapatkan nilai-nilai pembuat nolnya. Berarti P kurang 12 sama dengan 0. Pindahkan min 12 nya ke kanan, jadinya 12. Terus P tambah 4 sama dengan 0. Pindahkan 4 nya ke kanan, jadi min 4. Lalu dari sini kita buat ke garis bilangan, dimana min 4 nya di sebelah kiri 12. Terus kita buat bulatan kosong. Nah dari sini kita uji daerah di sebelah kanan 12. Misalkan kita ambil P13, lalu substitusikan ke sini, hasilnya bakal positif. Nah, terus kalau misalkan P-nya di sini, biar lebih gampang kita buat P-nya sama dengan 0. Terus uji ke sini, nanti hasilnya bakal negatif. Terus dari sini kita misalkan P-nya sama dengan min 5. Nah, nanti substitusikan ke sini P-nya, hasilnya bakal positif. Jadi plus min plus gitu ya. Lalu dari sini kita ambil yang lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti nilainya itu positif. Berarti yang positif yang ini dan yang ini. Nah gitu ya. Berarti kita dapatkan P-nya itu kurang dari min 4 atau P-nya lebih dari 12. Nah itu petunjuknya untuk parabola memotong sumbu X. Nah selanjutnya kita ke petunjuk yang ini, yaitu di sebelah kanan titik O, yaitu 0,0. Nah tadi aku udah jelasin, kalau dia di sebelah kanan titik O, berarti dia seperti ini. Nah berarti kita dapatkan X itu positif dong. X-nya lebih dari 0, dan ini juga. Nah berarti apa? Kalau misalkan kita kalikan X1 kali X2, pastinya bakal positif juga kan? Contoh, X1 nya sama dengan 1, X2 sama dengan 2. Jadinya 1 kali 2 itu 2. 2 itu positif gitu. Jadinya otomatis perkalian X1 dengan X2 itu lebih dari 0. Nah, di mana kalau misalkan kita dapatkan ini adalah akar-akar gitu ya. Akar-akar dari ini. Jadi kita ambil dari sini gitu ya. Dari titik potongnya. Di mana perkalian dua akar itu kan C per A ya. C per A berarti dia itu lebih dari 0. Nah, tadi kita dapatkan C-nya itu P tambah 6, A-nya 2. Berarti P tambah 6 per 2 lebih dari 0. Nah, biar lebih mudah, kita kalikan kedua ruas dengan 2. Nah, kalau kita kalikan berarti ini jadinya P tambah 6
Terus yang lebih dari 0 ini kita kalikan dengan positif, maka dia tetap. Terus 0 dikali 2 dia 0. Jadinya P tambah 6 lebih dari 0. Pindahkan 6 ke kanan jadi min 6. Jadinya P-nya itu lebih dari min 6. Nah, inilah gambaran dari P lebih dari min 6. Nah, gitu ya. Setelah itu, kita bisa lihat X1 tambah X2 lebih dari 0. Ini dari mana ya? Ntar ya. Dari sini kita bisa lihat X1 tambah X2 lebih dari 0. Lalu oh ya, gini, aku paham. Nah, kenapa X1 tambah X2 nya lebih dari 0? Ayo, kita lihat lagi konsepnya nih. Dia itu di sebelah kanan titik O. Pastinya X1 nya positif, X2 nya positif. Maka kalau kita jumlahkan, misalkan 1 tambah 2, dia 3. 3 itu positif gak sih? Nah, jadinya apa? X1 tambah X2 itu juga lebih dari 0. Nah, di mana rumusnya itu adalah BA per A, min B per A. Berarti min B per A lebih dari 0. Nah, lalu kita substitusikan B-nya P, A-nya 2. Berarti min P per 2 lebih dari 0. Lalu, kedua ruas kita kalikan dengan min 2. Nah, saat kita kalikan dengan min 2, maka ini itu akan menjadi P. Terus yang ini, tanda pertidaksamanya harus kita kalikan dengan min 2 juga. Nah, saat dia dikalikan, maka tanda pertidaksamaannya bakal berubah menjadi kurang dari. Terus 0 kali min 2 berarti jadinya 0. Berarti P-nya kurang dari 0. Inilah dia. Nah, sehingga dari sini, dan sini kita akan iris gitu ya, supaya dapat kesimpulannya juga gitu. Jadi kita kumpulkan seperti ini, lalu kita iris, di mana harus kena ke 3 garis bilangan itu. Jadi seperti ini. Nah, jadi yang ini yang kena gitu. Sementara yang ini enggak kan? Hanya sampai sini doang gitu. Jadi salah. Nah, jadinya ini yang diambil. Nah, kalau kita kumpulkan, dia akan menjadi seperti ini. Jadi dia itu di antara min 6 sampai min 4. Maka batas P-nya adalah P-nya itu lebih dari min 6 dan P-nya itu kurang dari min 4. Jadi jawabannya adalah opsi yang C. Oke, jawabannya opsi C.